Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan saya di channel Safari Imunologi ya. Kita melanjutkan pembahasan tentang organ limfoid sekunder bab solitary intestinal lymphoid tissue. Kan kemudian ada dua ya, SILT itu ada cryptopats dan ada isolated lymphoid follicles ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cryptopatsnya dulu ya. Nanti yang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan cryptopats, adakah cryptopats pada manusia, nah, kemudian perkembangan cryptopats, struktur dari cryptopats dan apa fungsinya itu ya. Nah, cryptopats itu adalah agregat kecil dari sel-sel limfoid ya, yang terletak di bawah kripta lamina propria dari intestinal ya, terutama usus halus ya. Ini adalah cryptopats ya. Nah, cryptopats pada manusia ada apa tidak? Ya, ternyata penelitian gagal menunjukkan adanya cryptopats pada manusia. Ya, cuma memang ditemukan struktur yang mirip dengan cryptopats pada manusia sehingga disebutnya sebagai cryptopats like structure. Ya, sehingga pada manusia tidak ada cryptopats murni seperti yang ditemukan pada mencit ya, tetapi ditemukan cryptopats like structure pada manusia. Nah, kita lanjutkan. Ini perkembangan cryptopats ya, sebelum lahir ya, yang pertama ini yang sebelah sisi kiri ini. Sebelum lahir ya, tidak ditemukan cryptopats pada manusia ya, pada janin kita. Janin manusia itu tidak ada ya. Fetus itu enggak ada cryptopatsnya. Nah, setelah lahir ya, karena adanya makan minum ya, kan ASI dan seterusnya ya. Nah, hari ke-14 sampai ke-17 ya, dari sejak dia dilahirkan ya, ketika berumur 14 sampai 17 hari mulai ditemukan cryptopats ya. Nah, pada hari ke-21 sampai 28 baru terjadi pembentukan isolated lymphoid follicle. Nah, ini yang menimbulkan kontroversi ya, yang mengatakan bahwa cryptopats ini adalah cikal bakal dari ILF karena muncul duluan, ILF-nya belakangan ya. Nah, nanti kita bahas perbedaannya atau kontroversinya ketika membahas ILF ya. Nah, memang cryptopats ini nanti setelah dia lahir dan diberi makan ya, maka pembentukan dari cryptopats ini semakin meningkat ya, semakin baik. Nah, ini perkembangan cryptopats ya. Kita lanjutkan dengan bagaimana strukturnya ya. Ini cryptopats itu isinya adalah kelompok sel ya. Nah, kelompok yang pertama di dalam cryptopats itu adalah golongan ini sel yang lineage-nya itu penandanya itu adalah lin negatif, c-kit positif, interleukin 7 reseptor yang tinggi, THY1 positif ya. Ini menunjukkan bahwa sel ini adalah sel yang imatur atau sel indukan ya. Memang ada sedikit sel B dan sel T, sedikit banget ya. Bahkan ada yang tidak menemukan sel B dan sel T ya. Yang terutama adalah sel ini, golongan lin kit positif, IL7 reseptor yang tinggi, THY yang positif. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah sel yang muda ya, indukan sel ya. Kelompok yang kedua yaitu adalah sel yang seperti ini, sel indukan, cuma dia mengekspresikan ROR gamma T yang fenotipenya itu mirip dengan lymphoid tissue inducer ya. Ini lymphoid tissue inducer ini bisa dilihat lagi di pembahasan video tentang innate lymphoid cell ya. Nah, nanti fungsinya untuk membentuk struktur jaringan limfoid ya. Nah, kelompok yang ketiga itu adalah kelompok sel dendritik dengan marker CD11C. Nah, sel dendritik ini nanti mengelilingi dari
kelompok sel 1 dan kelompok sel 2. Jadi misalnya ini adalah agregatnya ya, di tengah itu adalah kelompok 1 dan kelompok 2, di tepinya ini mengelilingi adalah sel dendritik. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Kita lanjutkan. Apa fungsinya? Ya, CryptoPatch itu karena dia tadi kan isinya itu adalah indukan sel ya. Nah, CryptoPatch itu fungsinya ternyata dia membentuk sel limfosit yang intraepitelial. Jadi kalau kita lihat histologi dari usus itu, di epitel usus itu ternyata ada limfositnya ya, disebut dengan intraepitelial limfosit ya, atau limfosit intraepitel. Jadi limfosit yang berada di jaringan epidermis dari epidermis, jaringan epitel usus ya. Gitu. Nah, CryptoPatch ini juga sebagai sumber dari maturasi sel T helper 17 ya. Juga sel maturasi dari sel NK P46 positif yang memproduksi interleukin 22 ya. Kalau T helper 17 nanti fungsinya adalah untuk pertahanan diri ya, misalnya terhadap bakteri yang ekstraseluler misalnya. Kalau yang interleukin 22 ini ya, salah satu dari fungsi interleukin 22 itu adalah untuk repair dari kerusakan usus. Nah, yang terakhir ini pembentukan lymphoid follicle ini, bahwa CryptoPatch itu fungsinya adalah sebagai indukan dari ILF. Nah, ini diperdebatkan ya. Nah, besok ketika kita membahas tentang ILF, kita sebutkan kontroversinya atau perdebatannya ya. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan ya. Kalau yang tertarik monggo silahkan masuk ke referensi tersebut ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.